Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas B ingin mempresentasikan tentang studi kasus etika rekayasa sistem. Berikut adalah nama-nama kelompoknya. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Abdul Barok. Yang kedua adalah Sri Leni Rohani. Dan terakhir adalah Muhammad Fabian Indradi. Pada studi kasus kali ini, kami mengukit tentang keamanan dan privasi dalam sistem pengenalan wajah untuk keamanan perusahaan. Nah, untuk latar belakangnya, diketahui sebuah perusahaan keamanan besar mengembangkan sistem pengenal wajah untuk digunakan dalam mengamankan akses ke gedung dan area penting. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan keamanan dengan mendeteksi orang-orang yang memiliki izin akses dan mencegah akses oleh orang yang tidak diizinkan. Dulu masalah etika yang muncul. Pertama, privasi pengguna. Bagaimana sistem menjaga privasi individu yang diidentifikasi oleh teknologi pengenal wajah? Lalu, apakah ada risiko pengguna data wajah tanpa izin atau penyalahgunaan identitas? Yang kedua, pada bias algoritma. Pertama, apakah sistem cenderung memiliki bias tertentu dalam mengenali wajah berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, atau faktor lainnya? Lalu, bagaimana upaya dilakukan untuk mengurangi bias ini? Yang ketiga, keamanan data. Pertama, bagaimana sistem mengamankan data wajah yang dikumpulkan dari ancaman siber atau akses ilegal? Yang kedua, bagaimana mengatasi risiko pencurian identitas atau pemalsuan wajah? Selanjutnya ada tindakan untuk mengatasi permasalahan etika. Tindakan etis pada privasi pengguna yaitu yang pertama mengimplementasikan kebijakan yang jelas terkait pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan wajah. Yang kedua, memberikan opsi kepada pengguna untuk menolak penggunaan pengenal wajah atau memberikan izin eksplisit. Lalu pada bias algoritma, yang pertama melakukan evaluasi terus-menerus terhadap algoritma untuk mengidentifikasi dan mengurangi bias. Yang kedua, melibatkan kelompok yang beragam dalam pengujian dan validasi sistem. Lalu pada keamanan data, yang pertama menggunakan enkripsi yang kuat untuk melindungi data wajah saat transit dan penyimpanan. Yang kedua, mematuhi standar keamanan siber dan mengimplementasikan tindakan keamanan yang ketat. Lalu hasil yang diharapkan. Pada privasi pengguna, yang pertama, pengguna merasa yakin bahwa privasi mereka dihormati dan dilindungi. Lalu pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana data wajah akan digunakan dan disimpan. Pada bias algoritma yang pertama, sistem dapat mengenali wajah secara adil tanpa diskriminasi. Lalu transparansi dalam proses pengembangan dan tindakan yang diambil untuk mengatasi bias. Pada keamanan data yang pertama, tidak ada pelanggaran keamanan data atau penyalahgunaan informasi. Yang kedua, perusahaan menjaga kredibilitas dengan kepatuhan terhadap standar keamanan dan privasi. Nah, berikut adalah urutan prosedur kerja bagaimana sistem tersebut dibuat. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Pada bagian analisis kebutuhan, yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan apa saja keamanan dan privasi yang relevan dengan sistem pengenal wajah. Yang kedua, mengumpulkan persyaratan privasi, pengguna dan akurat, dan aturan terkait pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data wajah. Nah, yang kedua ada perancangan sistem. Dalam perancangan sistem, yang pertama memilih teknologi pengenal wajah yang memenuhi standar keamanan dan privasi. Yang kedua, merancang antarmuka pengguna yang memberikan kontrol privasi kepada individu. Yang ketiga, menentukan langkah-langkah untuk mengurangi dan mengatasi bias algoritma dalam sistem. Yang ketiga ada pengembangan sistem. Yang pertama dalam pengembangan sistem yaitu pengujian enkripsi data wajah selama transit dan penyimpanan. Yang kedua, menguji coba sistem secara menyeluruh untuk memastikan bahwa keamanan dan privasi terpenuhi. Yang terakhir, ketiga, mengembangkan mekanisme untuk mencegah serangan siber terhadap data wajah. Yang keempat, ada implementasi. Dalam uji implementasi, yang pertama,
mengimplementasikan kontrol akses sistem yang ketat untuk memastikan hanya individu yang diizinkan yang dapat mengakses data wajah. Yang kedua, memberikan informasi transparan kepada pengguna mengenai bagaimana data wajah mereka akan digunakan dan dilindungi. Dan yang terakhir yaitu feedback dan evaluasi. Yang pertama, menanggapi masukan dari pengguna terkait kinerja sistem. Yang kedua, memonitor kinerja sistem secara teratur untuk mendeteksi potensi pelanggaran keamanan atau penyalahgunaan data. Yang ketiga, melakukan pembaruan sistem secara berkala untuk menjaga keamanan dan privasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.